Marah? Lin Tian tidak perlu marah tentang hal sekecil itu, jika tidak, dia tidak tahu berapa kali dia akan marah. Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, cepat atau lambat, dia akan menyesal melemparkanku ke aula berantakan ini. Liang 11 tidak mengerti, apa maksudmu? Lin Tian tidak menjelaskan banyak, tetapi berpikir tentang bagaimana melangkah lebih jauh, yaitu menjadi penatua dan menemukan orang-orang dari aliansi kuno. Lin Tian tahu itu tidak mudah, jadi dia segera punya rencananya sendiri. Tuan aula yang sejuk melihat Lin Tian begitu tenang dan nyaman, dan dia tidak khawatir lagi. Sebaliknya, dia membawa Lin Tian ke suatu tempat dan berkata, itu saja. Saya melihat ini adalah sudut laut hutan belantara, dan aula utama di sini retak di mana-mana, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Tidak hanya itu, ada banyak meja dan kursi yang ditinggalkan di sekitarnya, yang merupakan tempat pembuangan sampah. Ketika Liang 11 melihat ini, wajahnya berubah. Di mana ini untuk orang tinggal? Kalian berdua, aku akan mengambil sisanya. Lin Tian melihat mereka dan tersenyum, yang sepertinya mengusir mereka. Tetapi Liang Xi tidak dapat melihatnya, tetapi pemilik Liang Dian bisa, jadi dia berkata kepada Liang Xi, ayo pergi. Tidak, aku ingin melihat aula kumuh ini. Wench, dia pemimpin aula sekarang. Bagaimana berkembang di masa depan tergantung padanya. Kamu tidak bisa membantunya jika kamu tinggal. Master aula yang keren menatap cara 11 yang keren. Liang 11 berpikir untuk menatap pemilik aula. Ayah, kamu dari aula jenius. Kemarilah dan hiasi, atau dapatkan penghasilan untuk aula. Ini. Master aula yang keren tahu bahwa ini tidak diperbolehkan. Bagaimanapun, itu milik aula yang berbeda. Lin Tian tertawa dan berkata, Tuan aula yang keren, jangan khawatir tentang itu. Aku akan mengurus sisanya sendiri. Master kuil yang keren mengangguk dengan jelas, kalau begitu aku akan pergi dulu. Ketika Liang 11 melihat bahwa pemilik aula sedang pergi, dia sedang terburu-buru untuk mengikutinya. Lin Tian berenang di aula dan menemukan bahwa semuanya menumpuk di mana-mana, dan dia tidak dapat melihat satu orang pun. Adapun Liang Xi, setelah menyusul pemimpin Liang Dian, dia bertanya, Ayah, mengapa kamu tidak membantu sekarang? Gadis, jika aku membantumu, itu pelanggaran. Selain itu, Anda dapat melihat bahwa dia tidak ingin kita tinggal di sana, dia ingin kita pergi. Pemimpin aula keren mengambil alih secara langsung. Ayo pergi. Mengapa? Liang 11 bingung, dan pemilik aula ragu-ragu, pemilik aula dalam posisi yang buruk, jadi dia tidak ingin kehilangan muka di depan kita. Mendengar ini, Liang 11 berkata, aku tidak akan menertawakannya. Selesai berkata, 11 yang keren pergi berteriak untuk kembali, dan pembela kuil yang keren itu tidak berdaya, harus pergi sendiri. Di aula serba-serbi, Lin Tianzeng sedang berjalan ke pintu batu tersembunyi. Ketika dia berencana untuk membuka pintu batu, pintu di dalamnya terbuka begitu saja, dan seorang pria muda muncul. Saya melihat pemuda itu sedikit ceroboh, dengan tali tergantung di pinggangnya, seolah-olah dia ingin membawa sesuatu. Siapa Anda? Pria muda itu keluar dan melihat Lin Tianho berdiri di luar, wajahnya tertekan. Sebuah suara datang dari orang-orang di rumah, ada apa di luar, tikus? Tikus muda itu berkata, seorang murid, saya tidak tahu dari mana asalnya. Melempar lagi. Suara itu bertanya, tikus itu memandang Lin Tianho, berbalik dan berkata, tangan kosong, seharusnya tidak seperti. Pada saat ini, dua orang keluar, seorang pria gemuk dan seorang pria pendek, dan pria pendek itu seperti anak kecil, tetapi wajahnya adalah seorang pria paruh baya. Hanya melihat kurcaci ini, melompat ke meja yang ditinggalkan, berdiri hampir tidak bisa melihat Lin Tian. Wah, apapun yang hilang, jangan halangi kami. Pria gemuk itu berkata dengan mulut penuh minyak, itu benar. Apa yang Anda miliki? Kehilangan itu. Lin Tian menyapu 3 orang. Apakah Anda pramurid di aula ini? Ketiganya berkata serempak, ya. Terutama tikus menjawab, mengapa Anda mengajukan begitu banyak pertanyaan? Pria pendek itu menatap Lin Tian Dao, apa yang kamu lihat? Pernahkah kamu melihat tubuh yang begitu tampan? Lin Tian tidak bisa membantu tetapi bertanya, hanya 3 orang? Tidak ada orang lain? Tapi tikus itu memberi tatapan putih untuk mengolok-olok kita. Pria gemuk itu juga meletakkan tangannya di pinggulnya. Wah, sudah kubilang, meskipun hanya ada 3 orang di aula serba-serbi kita adalah raja aula ini, tahu? Itu benar, kata pria pendek itu. Kami bertiga adalah orang-orang berkarakter yang ditugaskan di sini. Ditugaskan oleh Master Baudian? Lin Tian menatap ketiganya dan mengangguk sedikit, tetapi ketiganya merasa seolah-olah Lin Tian bertanya lagi, yang segera menyebabkan mereka tidak nyaman. Terutama tikus itu menatap putih. Wah, bagaimana kita bisa sampai di sini? Apa hubungannya denganmu? Itu benar, jangan banyak bertanya, nak. Kata pria gemuk itu dengan tidak sabar. Pria pendek itu melambaikan tinjunya. Jika kamu berbicara lebih banyak, aku akan memukulmu sampai jatuh. Lin Tian memandang ketiga orang dengan kepribadian seperti itu dan berkata sambil tersenyum, apa tanggung jawabmu setiap hari di sini? Lebih banyak bicara. Pria pendek itu keluar dengan satu pukulan untuk menunjukkan warna pada Lin Tian.
11 yang keren tapi muncul, masih minum, apa yang kamu lakukan? Ketika mereka melihat bahwa itu adalah Liang 11, mereka segera berhenti. Bagaimanapun, mereka bertiga mengenal Liang 11, terutama tikus itu berkata, aku berkata, apa yang kamu lakukan di sini, Nona Liang? Liang 11 menatap ketiganya dan berkata, meskipun aku tidak sering datang, aku kenal kalian bertiga. Merupakan kehormatan bagi kami untuk dikenal oleh Nona Liang. Pria gemuk itu menyindir, dan pria pendek itu bergumam, kamu di sini bukan untuk menertawakan kami, kan, Nona muda? Apa yang kamu tertawakan? Liang 11 bertanya, tetapi lelaki pendek itu berkata, di aula laut limbah, aula serba-serbi kami adalah tempat paling sampah, dan bahkan tidak ada yang mau datang ke sini, dan kami ditugaskan di sini karena kami telah melakukan sesuatu yang salah. Pria gemuk juga berkata dengan wajah kesal, ya, kita bertiga adalah tubuh rasa bersalah. Bukankah benar Nona Liang datang ke sini hanya untuk menertawakan kita? Tikus itu tidak lupa untuk bersikap sarkastik. 11 keren tapi putih satu mata, aku datang ke sini, karena dia. Ketiga orang itu penasaran siapa Lintian dan mengapa Liang 11 mengejarnya ke sini. Mengapa Anda tidak memberitahu mereka siapa Anda? Liang 11 tidak bisa menahan diri untuk bertanya setelah melihat Lintian tidak berbicara. Lintian tidak menjawab, tetapi tikus itu berkata dengan aneh, aku berkata Nona Liang, kamu ingin bermain game mengejar, kamu bisa pergi ke tempat lain, jangan menghalangi jalan, oke? Pria gemuk juga tidak bisa melihat ke bawah dan berkata, ya, kalian berdua, pergi ke tempat lain untuk membicarakan cinta, kami benar-benar tidak punya waktu untuk berurusan denganmu. Pria pendek itu juga sedikit cemburu. Saya berkata Nona Liang, dapatkah Anda memikirkan 3 bujangan kami? Chol 11 menatap jalan, yang mengatakan kita berbicara tentang cinta. Tikus itu berbisik, semua orang tahu emosimu, tetapi kamu sangat sopan padanya. Bukankah itu pasanganmu? Pria gemuk itu menambahkan, ya, dengan karakter Nona Liang, jika Anda bisa memperlakukan pria seperti ini, dia pasti ada hubungannya dengan Nona Liang. Pria pendek itu menghela nafas, ayo pergi, jangan bermain di sini. Melihat segala macam kesalahpahaman di antara ketiga orang ini, Liang Siki berkata, dia adalah guruku ilmu. Adapun saya, itu karena dia adalah teman saya sehingga saya datang untuk melihatnya. Tuan Kuil. 3 orang saling memandang, lalu tertawa, terutama pria pendek yang berdiri di atas meja dengan cepat tertawa jatuh. Wajah pria gemuk itu penuh dengan daging gemuk yang bergetar, dan tikus itu tidak bisa menangis atau tertawa. Saya berkata Nona Liang, apakah Anda pernah melihat Tuan Kuil yang begitu muda? Tidak percaya? Lalu tanyakan padanya. Liang 11 sedang terburu-buru, dan ketiga orang itu berpikir bahwa Liang 11 hanya menggertak mereka, jadi mereka tidak menganggapnya serius. Tetapi saat ini Lintian mengeluarkan sebuah tanda, yang bertuliskan kepala aula, dan bagian belakangnya adalah aula serba-serbi. Senyum 3 orang segera mengeras, dan 11 yang dingin itu maju, menatap mereka 3 manusia, katakan, tidak terlalu bisa mengatakannya. Mereka terlihat malu, dan Lintian memasang tokennya dan menatap mereka. Sekarang aku di sini, kamu harus mengikuti aturanku. Ketiga orang itu saling memandang, meskipun mereka tidak berbicara, tetapi ketiga orang itu tidak puas dengan wajah mereka, terutama lelaki pendek itu bergumam, saya kira kerabat dan teman seseorang yang bergaul satu sama lain untuk menjadi penguasa kuil. Pria gemuk juga mengomel, sayang sekali ini adalah aula yang paling sampah. Apa kejahatannya datang ke sini? Tikus itu juga berkata pada dirinya sendiri, jika saya adalah Tuan Kuil, saya tidak akan datang ke aula serba-serbi. Melihat ketiga orang itu, meskipun mereka tidak secara langsung menantang diri mereka sendiri, Lintian dapat melihat bahwa mereka sangat bangga dan menawan, atau mereka tidak akan ditugaskan ke tempat seperti itu. Jadi Lintian tersenyum pada ketiganya, ada apa? Apakah Anda tidak puas? Tikus itu berkata, bersinarlah jalan napasmu. Ayo lihat. Jika kuat, kami akan menerimanya. Jika tidak kuat, kami tidak akan mendengarkan Anda, bahkan jika Anda adalah Master Kuil. Ya, kami tidak akan mendengarkanmu bahkan jika klan ingin mengusir kami dari klan. Orang gemuk bangga dan menawan. Pria pendek itu tidak perlu menjelaskan, kita bertiga bisa bercampur di sini, tentu saja kita tidak takut pada apapun. Lintian tertawa tetapi tidak berbicara. 11 yang keren itu bertanya-tanya, apakah kamu masih ingin tertawa? Ini sangat bagus. Sulit untuk tidak takut akan kekuasaan dan berpegang teguh pada hatimu. Lintian sangat menghargai ketiganya. Wah, jangan katakan itu pada kami. Kami tidak mampu membelinya. Tikus itu langsung tersedak. Pria gemuk itu mendesak, cepat, tunjukkan jalan napasmu. Pria pendek itu menatap Lintian dan menunggunya menunjukkan jalan napasnya. Lintian memandang ketiga pria itu dan tersenyum, maka kamu bisa melihat. Saat berikutnya, jalan napas Lintian dibuka, hanya 300.000, segera menarik 3 orang tucao. Tikus itu tertawa, 300.000? Wah, tahukah kamu berapa banyak aku? Setelah itu, tikus itu sengaja melepaskan 2 juta saluran udara, dan pria gemuk itu juga memiliki 2 juta. Pria pendek itu sedikit lebih kuat, 2,5 juta.
Pada saat yang sama, ketiga orang itu juga sangat bangga menatap Lin Tian, sementara Liang 11 menjelaskan untuk Lin Tian, meskipun dia hanya memiliki 300.000 jalan napas, dia meletus, dan tidak ada dari kalian yang bisa menghentikannya. Tetapi tikus itu menggoda, Nona Liang, Anda dapat langsung mengatakan bahwa dia mendapat posisi sebagai kepala kuil karena hubungan, jadi jangan terlalu munafik. Pria gemuk itu menjawab, ya, kami tidak akan menertawakannya. Pria pendek itu bergumam, ada banyak guru kuil di sini sebelumnya, tetapi akhirnya mereka melompat ke tempat lain. Iya. Tikus dan pria gemuk itu berbicara serempak, dan Lengxi hampir dibunuh oleh ketiga pria itu. Lin Tian tahu bahwa jika ketiga orang ini tidak sembuh hari ini, mereka mungkin akan membuat masalah bagi diri mereka sendiri. Jadi Lin Tian menertawakan ketiga orang itu. Kalau begitu kalian bertiga bisa bergerak bersama. Jika Anda dapat bertemu dengan saya tidak akan menjadi penguasa kuil. Tetapi jika Anda tidak dapat menyentuh saya dalam 1/4 jam, maka Anda akan mendengarkan saya. Bagaimana? Kata-kata Lin Tian, ketiga orang itu segera datang, terutama tikus itu berkata sambil tersenyum, wah, tahukah kamu mengapa kamu memanggilku tikus? Entahlah. Tikus itu menyeringai, karena aku cepat, jadi kamu dan aku lebih cepat dari satu sama lain. Maka Anda naif. Tidak hanya tikus, tetapi juga pria pendek itu berkata dengan percaya diri, aku gesit, dan aku ingin menangkapmu. Ini bahkan lebih mudah. Pria gemuk itu mengayunkan tubuhnya. Aku gemuk, tapi aku sangat kuat. Lin Tian tidak mendengarkan bualan ketiga orang itu, tetapi pergi keluar aula dan berkata, ayo pergi keluar aula. Dengan itu, Lin Tian mundur ke satu sisi, dan Liang 11 sedikit terlalu percaya diri, jadi dia dengan cepat berkata, apakah kamu gila? Semua permintaan seperti itu? Lihat saja. Lin Tian tersenyum percaya diri, tetapi tikus itu tidak bisa melihat ke bawah. Dia berkata kepada pria gemuk dan pria gemuk, saya akan melakukannya. Kamu bisa menontonnya. Setelah pria gemuk dan pria pendek mengeluarkan suara, tikus itu tiba-tiba bergegas keluar. Itu sangat cepat. Itu benar-benar seperti tikus di ruang bawah tanah. Dengan suara, itu mencapai Lin Tian. Lihatlah mouse untuk menyentuh Lin Tian, dan Lin Tian meninggalkan bayangan, sisi lain langsung meraih udara. Ketiga orang itu tercengang, terutama tikus itu bertanya-tanya, tidak, saya jelas bertemu mereka, bagaimana mereka bisa menghilang? Pria gemuk itu berpikir bahwa tikus itu melepaskan air dan berteriak kepadanya, jangan kehilangan muka, cepatlah. Pria pendek itu juga berkata, ya, jika kamu kalah, betapa memalukannya. 11 yang keren tiba-tiba datang ke jalan roh, 3, jangan hanya mengatakan ah. Teruskan. Mouse mulai lagi, tetapi hasilnya sama. Lin Tian berkata, ini hanya 1/4 jam. Saya menyarankan kalian bertiga untuk datang bersama. Ketiga orang ini ingin menghadapi dan secara alami ingin datang satu persatu, tetapi sebagai hasilnya, mereka tidak dapat mengambil Lin Tian secara bergantian. Akhirnya, mereka terpaksa tidak punya pilihan selain pergi bersama. Tapi ketiga orang ini selalu bertemu satu sama lain. Mereka tidak bisa menangkap Lin Tian. Lin Tian sedang bermain dengan Teorang Hre. Apa? Apakah itu cukup? Jalan napas tikus, nak, mengapa kamu begitu cepat? Orang gemuk tidak senang, apakah kamu minum pil atau menambahkan beberapa rune? Meskipun pria pendek itu tidak mengatakannya, dia berdiri di sana, matanya melotot dan menatap Lin Tian. Lin Tian melihat ekspresi ketiga orang ini dan berkata, tidak ada ramuan atau rune, hanya keterampilan tubuh. Fisik? Tiga orang tidak percaya. Bagaimanapun, tidak peduli apa jenis keterampilan tubuh yang dimiliki 300.000 jalan napas, mereka tetap tidak dapat menyentuhnya. Jadi ketiga orang ini masih tidak setuju, dan Lin Tian berkata, waktunya akan tiba, apakah kamu ingin membuang waktu? Ketika ketiganya mendengar bahwa waktunya akan tiba, mereka takut untuk melanjutkan. Tetapi setelah 1/4 jam terakhir, mereka kelelahan, dan Lin Tian baik-baik saja. Liang 11 tertawa bangga, biarkan kalian bertiga berpikir itu benar. Sekarang kamu tahu bahwa dia mengerikan? Itu hanya sedikit lebih cepat. Tikus Tucao, pria gemuk dan pendek juga mati untuk tidak mengakui Lin Tian galak. Liang 11 menggoda ketiga orang itu, kenapa? Kalah, masih belum puas? Tentu saja, mereka tidak puas, tetapi mereka bersedia menyerah, jadi mereka hanya bisa berkompromi dan mengakui Lin Tian sebagai tuan kuil. Lin Tian ingin mempertajam semangat mereka, jadi dia melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, klasifikasikan benda-benda ini untukku, dan kemudian bawa mereka ke cincin gurun. Ketiganya menatap Lin Tian satu persatu, seolah-olah mereka akan memakannya. Lin Tian memandang ketiga orang ini dan bertanya sambil tersenyum, ada apa? Pertanyaan? Kilatan roh tikus, berkata dengan malas, klasifikasi, kami akan, tetapi tidak cukup. Pria gemuk juga bekerja sama, ya, kita baru 3, bagaimana kita bisa mendapatkan poin yang cukup? Pria pendek itu juga membuka sungai di muara sungai. Lihat, hal-hal ini harus dibagi menjadi setidaknya puluhan jenis. Lin Tian tersenyum pada ketiga orang itu dan berkata, nah, berapa banyak lagi perintah gurun yang Anda butuhkan? Begitu tikus berbicara, ada 50.
Pria gemuk itu berkata 80. Pria pendek itu berkata langsung, 100. Liang 11 mendengar ini dan menatap, 100? Mengapa Anda tidak merampok semua orang di lautan kehancuran? Mereka bertiga terlihat tidak bersalah, tetapi Lengsi menatap Lin Tian. Jangan dengarkan mereka. Bagaimana kamu bisa mendapatkan 100 dari mereka? Huang Ji sangat berharga, tetapi Lin Tian telah mengembangkan strukturnya. Selama dia memberinya materi, dia bisa membuatnya. Jadi Lin Tian tersenyum dan berkata, oke, Anda menyiapkan beberapa bahan untuk saya. Suatu hari, aku akan memberimu 100. Bahan? Apakah Anda ingin seseorang memperbaikinya? Tikus itu bertanya dengan aneh, tetapi pria gemuk itu memukul, cincin ini dibuat di laut liar. Tidak ada yang bisa memperbaikinya. Tidak ada gunanya memberimu materi. Pria pendek itu mengangguk, ya, saya tidak bisa membuat cincin dengan bahan. Lin Tian berkata dengan percaya diri, persiapkan saja untukku, dan beri aku sisanya, oke? Ketiganya ingin Lin Tian kehilangan muka dan secara alami menyatakan kesediaan mereka, jadi mereka bertanya kepada Lin Tian bahan apa yang dia butuhkan. Lin Tian memberikan daftar materi kepada 3 orang, dan mereka segera mengumpulkan tumpukan. Terutama tikus menunjuk ke tumpukan bahan dan berkata sambil tersenyum, semuanya ada di sini. Siapa yang akan Anda temukan untuk memperbaikinya? Sehingga kita bisa melihat. Pria gemuk itu tersenyum dan berkata, tolong. Pria pendek itu ingin tertawa, tetapi dia berusaha menanggungnya. Liang 11 tahu bahwa ketiga orang itu sombong, jadi dia menunjuk ke arah mereka dan berkata, dia adalah penguasa pelipismu. Kami tahu, tetapi jika kami ingin melakukan sesuatu, kami harus memberi kami peringatan. Kalau tidak, bagaimana kita bisa mengklasifikasikannya? Tikus itu tampak sedih. Pria gemuk gila mengangguk, ya, tidak ada cincin liar, bagaimana cara membagi? Pria pendek itu tidak perlu mengatakannya. Artinya tertulis di wajahnya. Tetapi Lin Tian tiba-tiba berkata, saya ingin memperbaiki gurun. Jangan ganggu saya nanti, atau saya akan gagal. Lalu aku akan menghukum orang itu dengan baik. Apa? Anda memperbaikinya? Tikus itu menatap, dan si gemuk dan pendek mengira mereka salah dengar. 11 yang keren juga wajahnya aneh, kamu tidak bermimpi? Lin Tian berkata dengan serius, saya serius. Saya akan memperbaikinya. Jangan ganggu aku. Selesai berkata, Lin Tian mulai memurnikan, dan ketiga orang itu serta Liang 11 saling memandang dengan tenang. Tapi 3 orang secara pribadi terselip, yang lain menggunakan bahasa bibir. Jelas bahwa mereka menertawakan Lin Tian. Tetapi setelah beberapa saat, Lin Tian membuat cincin dan melemparkannya ke 3 orang, lihat, apakah ruangnya cukup besar? Ketiganya mengira itu palsu, tetapi ketika mereka menyadari bahwa mereka telah menyusup ke dalam ring dan melihat bahwa ruang di dalam ring itu sebesar aula, mereka semua bodoh. Chol 11 menyambar dengan satu tangan dan mengambil napas setelah melihat situasi di dalam. Apakah ini benar-benar cincin limbah? Ketiga tikus itu saling memandang, dan mulai berpikir bahwa Lin Tian bukanlah orang yang sangat sederhana. Seperti yang diharapkan, Lin Tian menjadi lebih baik. Dengan cara ini, itu berlangsung sampai 1 hari. Lin Tian menyelesaikan 100, dan kemudian menyerahkannya kepada 3 orang. 100, apakah itu cukup? 3 wajah gelap, dan 11 yang keren tertawa melihat 3 orang. Cincin sudah, haruskah diklasifikasikan? Setiap menit berarti. Tikus itu mengeluh, dan yang gemuk dan yang pendek mulai mengklasifikasikan bersama. Lin Tian menemukan pohon untuk beristirahat, tetapi Lengsi menatap ketiga orang sibuk itu, dan kemudian berlari ke Lin Tian dengan cepat dan berkata, kamu sangat baik. Rata-rata. Lin Tian berkata dengan rendah hati, tetapi Lengsi tidak bisa menahan diri untuk bertanya, siapa yang mengajarimu keterampilan memurnikan cincin? Lin Tian menutup matanya dan tidak berbicara. Leng 11 bertanya-tanya, mengapa kamu tidak bicara lagi? Nona Liang, jika Anda tidak ada hubungannya, Anda bisa pergi. Saya ingin istirahat. Kata Lin Tian. 11 yang keren sedang terburu-buru. Aku cukup baik untuk membantumu, tetapi kamu mengusirku. Tidak dibutuhkan. Lin Tian 3 kata, biarkan gas 11 dingin menggigit gigi, aku tidak pergi. Setelah itu, Liang 11 tinggal di sana, sementara ketiga pria itu mengobrol sambil bekerja. Hei, pria gemuk, pria pendek, cepat cari jalan, jika tidak, kapan akan dibagi? Tikus itu memandang kedua pria itu dan berkata dengan muram. Wajah pria gemuk tak berdaya, kalau tidak, kita menyerah. Pria pendek itu berkata, tidak, kami tidak pernah menyerah. Tikus itu setuju, ya, kita sudah lama di sini. Apa yang belum pernah dilihat oleh guru kuil? Adapun penyerahan? Pria gemuk hanya bisa tidak berdaya, lalu katamu, bagaimana melakukannya? Tikus itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap pria pendek itu, yang ragu-ragu, dia adalah penguasa kuil, jadi dia harus peduli dengan pendapatan kuil. Lalu, tikus itu terus mendengarkan, dan pria gemuk itu menatap pria pendek itu dengan rasa ingin tahu. Pria pendek itu tertawa, mari kita beri dia beberapa masalah. Mengatakan. Tikus tidak sabar untuk mengatakannya, dan mata pria gemuk itu bersinar, menatap pria pendek itu.
Setelah pria pendek itu memberitahu dua rencananya, ketiganya meninggalkan pekerjaan mereka dan pergi ke Lintian. Liang sebelah sedang marah. Melihat tiga orang datang, dia langsung berteriak, "Apakah kamu tidak perlu bekerja?" Tikus itu berkata sambil tersenyum, "Dia adalah penguasa kuil kita. Tentu saja, kami ingin mendengarkannya, tetapi kami memiliki sedikit pertanyaan." "Ada pertanyaan?" Liang 11 tidak tahu apa yang akan dilakukan ketiga pria itu, dan tikus itu memandang pria pendek itu. Pria pendek itu berkata sambil tersenyum, "Yah, berapa pengaruh pendapatan aula terhadap gaji para murid di aula, jadi kami berharap kepala aula dapat membantu kami mendapatkan penghasilan di aula, jadi gaji kami juga tinggi." "Oh, apa yang ingin Anda lakukan?" Lintian tersenyum pada ketiga orang itu, dan Liang 11 tahu bahwa mereka pasti penipu, jadi dia berkata dengan wajah lurus, "Kalian bertiga, jangan berpikir untuk menggali lubang." Tetapi tikus itu berkata sambil tersenyum, "Nona Liang, ini masalah di istana kita. Kamu tidak bisa menjadi orang asing. Anda." Liang 11 sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara, tetapi pria pendek itu menatap Lintian Dao. "Aula kami pandai mendengarkan, dan sulit untuk mendengarkan, dan itu sampah. Selain itu, sampah-sampah ini tidak dapat dibuang, karena saya khawatir suatu hari, seseorang di aula manapun harus mengembalikan barang-barang ini, karena barang-barang ini tidak dapat dijual atau dibongkar, jadi kami belum mendapatkan penghasilan sama sekali. Katakan, jangan menjadi seorang ibu." Lintian melotot, dan pria pendek itu tertawa, "Kamu bahkan bisa memperbaiki silat tandus. Mengapa Anda tidak menghasilkan lebih banyak, dan kemudian kami dapat menjualnya, sehingga kami dapat memperoleh uang?" Pria gemuk itu juga berkata, "Ya, semakin banyak, semakin baik." Tikus itu juga berharap untuk menatap Lintian, tetapi Lintian berkata sambil tersenyum, "Saya akan mempertimbangkan bisnis ini, tetapi Anda masih harus melakukan pekerjaan ini." Mereka bertiga langsung tersesat. Awalnya, mereka ingin Lintian bekerja keras untuk mengolah cincin untuk mendapatkan uang, dan mereka mengambil kesempatan untuk membersihkan pekerjaan rahasia. Siapa tahu Lintian harus mengklasifikasikannya. Melihat ketampanan ketiga orang ini, Lintian tersenyum lagi dan berkata, "Saya tidak ingin mengklasifikasikan mereka, tetapi saya bisa melakukannya." Ketiganya segera berharap untuk menatap Lintian dan menunggunya berbicara. Lintian memandang ketiga orang itu dengan kepala tertunduk dan mendengarkan dengan seksama. "Di aula ini, tidak ada yang bisa mengganggu saya tanpa izin saya, dan saya dapat melakukan apapun yang saya minta Anda lakukan, tanpa keberatan." Begitu kata ini keluar, tikus itu tertekan. "Jika Anda meminta kami untuk mengklasifikasikan, bukankah kami harus mengklasifikasikan lagi?" "Ya, bukankah itu lubang?" Pria gemuk itu mengira Lintian sedang melempar mereka, dan pria pendek itu bergumam, "Kalau begitu kita bisa menyelesaikannya. Setelah itu, setidaknya kita bisa istirahat." Lintian bangkit dan berjalan ke aula, berkata, "Apa yang saya minta Anda lakukan tidak akan terlalu lelah. Jika Anda tidak setuju, Anda akan terus mengklasifikasikan." Ketiganya ragu sampai pria pendek itu berkata, "Percayalah. Jika Anda berani membiarkan kami melakukan sesuatu yang buruk, kami akan segera pergi." Lintian berkata sambil tersenyum, "Aku akan mengusirmu, tetapi kamu tidak akan pergi." Ketiganya mengira Lintian sedang membual, tetapi Lintian memandang mereka. "Oke, singkirkan barang-barang ini. Saya ingin melihat aula kosong." Ketiganya segera menggunakan cincin itu untuk memasukkan semua hal ini alih-alih mengklasifikasikannya. Hingga setengah jam kemudian, setelah 4 tempat dikosongkan, mereka menjadi kosong. "Aku tidak menyangka aula serba-serbi menjadi begitu besar setelah diambil." 11 yang keren tampak terkejut melihat sekeliling. Tidak hanya Liang 11, ketiganya juga merasa sedikit terkejut. Lintian berkata, "Saya akan membangun sesuatu. Kemudian kalian bertiga akan menukarnya dengan orang lain di Zhongmen." Tiga orang berpikir untuk membuat cincin, segera mengangguk, dan Lintian sendiri pergi ke ruangan terpencil di istana, menutup pintu, dan dia sibuk di dalam. Ketiganya mencari tempat untuk beristirahat, sementara Lengxi harus menunggu. Saat ini, di jalur Kaisar pertama di Laut Gurun, Silai berdiri di sana dan menunggu dengan cemas sampai Penatua Yu muncul. Menguasai. Ketika Silai melihatnya dengan hormat, Tetua Yu mengerutkan kening, "Apa yang kamu lakukan dengan memberikan catatan kepadaku?" Shelly bertanya dengan cepat, "Ada apa dengan pria itu?" "Menurut permintaanmu, aku telah mengatur agar dia menjadi tuan kuil yang paling sampah." "Tuan kuil yang paling sampah?" Aula serba-serbi. Penatua Yu berkata dengan sederhana, dan Silai sangat senang. "Terima kasih, Tuan." Tetapi Penatua Yu bertanya, "Seberapa banyak yang Anda ketahui tentang dia?" Silai Leng setelah yang berikutnya berkata, "Saya tidak tahu betul, tidak tahu mengapa tuannya menanyakan ini. Dia bisa mendapatkan batu dari keterampilan medis dan mengubah jalan napas. Keduanya sangat kuat, jadi saya khawatir ketika tetua lain mengetahui kemampuannya, mereka akan mencoba menariknya dan bahkan membawanya sebagai murid, dan kemudian mereka akan membawanya ke kuil lain. Itu bukan rencana tuannya, terserah kamu." Silai ragu, tetua bulu itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya memiliki hak untuk menunjuk untuk pertama kalinya."
Jika dia menciptakan pendapatan di kuil di belakangnya, dia dapat mengajukan permohonan transfer dari tempat lain. Kemudian begitu tetua lain setuju, saya tidak punya hak untuk ikut campur. Penghasilan seperti apa yang bisa dihasilkan dari aula serba-serbi? Silai tidak khawatir, tetapi penatua Yu ragu-ragu, lebih baik berhati-hati. Baiklah, aku akan mencari beberapa orang untuk membuat masalah bagi mereka. Lalu Shelly berkata sambil tersenyum. Silakan. Jika Anda memiliki pertanyaan, datanglah kepada saya. Aku akan mempelajari batunya dulu. Ketika penatua Yu selesai, dia berbalik dan pergi. Silai penuh energi, lihat bagaimana aku melemparkanmu. Kemudian Silai membawa beberapa orang ke aula serba-serbi, dan Luohai berani pergi ke aula serba-serbi setelah mendengarnya. Saat itu keduanya bertemu di luar aula, dan Silai tersenyum dan berkata, Luohai, ada apa? Apakah Anda datang ke aula serba-serbi untuk melempar barang? Luohai Dao, Silai, jangan membuat masalah. Masalah? Saya pikir aula serba-serbi itu kosong. Saya ingin melempar sesuatu ke sini. Apakah ada masalah? Shelly itu tertawa. Beberapa orang yang menemani Silai juga menertawakan berbagai kejahatan. Jelas, orang-orang ini siap untuk datang. Luohai tahu itu tidak mudah, jadi dia menatap jalan napas Silai, kamu anak kecil. Silai tidak peduli, tetapi membawa orang langsung ke aula, hanya untuk melihat 3 orang di aula dan Liang 11. Liang 11 melihat Silai dan marah. Apa yang kamu lakukan? Ketika Anda datang ke aula serba-serbi, tentu saja Anda mencari seseorang untuk mengumpulkan barang-barang. Terima pengiriman? 11 yang keren itu tidak mengerti, tetapi Silai menatap tikus 3 orang untuk tersenyum dan berkata, kalian bertiga bermacam-macam hal. Tikus berkat 3 orang, dan senyum aneh Silai itu, kami banyak tempat di gunung terhalang oleh beberapa batu besar dan pohon-pohon yang tidak teratur, Anda pergi untuk membersihkan. Begitu kata-kata itu keluar, ketiga orang itu tidak senang, terutama jalan napas tikus, menurutmu di mana kita berada? Pengumpul sampah. Orang gemuk lebih banyak jalan napas, Anda tidak memandang rendah orang. Pria pendek itu berkata, pergi, kamu pergi. Tapi Silai berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak menyukainya? Kalau begitu biarkan Tuhan baikmu keluar, dan aku akan melepaskannya. Jika tidak, saya akan pergi ke aula tetua dan mengeluh bahwa Anda belum membersihkan klan Laut Limbah. Mendengar ini, ketiganya merasa bahwa Silai ini akan datang ke Lintian, dan Leng Si Geng itu melotot, saya tidak percaya bahwa para tetua bahkan peduli tentang ini. Serba-serbi klan Laut Limbah dikelola oleh aula serba-serbi. Jika aula serba-serbi tidak peduli, para tetua akan merawat kepala aula dengan baik. Silai itu, bagaimanapun, ada di sekitar Lintian. 11 yang dingin sangat marah sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi ketiga orang itu kesal. Kami tidak mengambil sampah, kata. Tikus, apakah ada perbedaan antara aula puing dan aula sampah? Ini membuat ketiganya terlihat sangat jelek. Para pelayan Silai juga mengejek di sana, dan wajah Luohai jelek, begitu pula Liang 11. Ketika Silai melihat suasananya, dia dalam suasana hati yang baik. Dia berkata kepada ketiga tikus itu, jangan merasa tidak puas. Di alam liar sih, kamu mengumpulkan sampah. Ini merupakan penghinaan bagi ketiga orang itu. Mereka sangat marah sehingga mereka tidak bisa melakukannya. Lagi pula, dilarang melakukannya di gerbang klan. Jika tidak, itu akan ditangani oleh aula penegakan hukum. Tapi kemudian sebuah suara datang, siapa yang kamu katakan mengumpulkan sampah? Ketika mereka mendengar suara Lintian, mereka segera menoleh dan melihat Lintian datang. Ketika Silai melihat Lintian, dia bahkan tertawa, wah, kupikir kamu akan pergi ke tempat yang bagus ketika kamu menjadi pemimpin kuil. Aku tidak menyangka kamu datang ke tempat sampah seperti itu dan menjadi pengelola sampah. Sebelum Lintian membuka mulutnya, Luohai mengambil jalannya. Silai, perhatikan kata-katamu. Liang 11 juga berkata, bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia juga penguasa kuil? Anda hanyalah seorang murid. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Silai berkata sambil tersenyum, aku adalah muridnya. Dia adalah master kuil. Tapi ada peraturan di klan. Tidak bisakah murid itu mengatakan guru kuil? Luohai tapi jalan napas, kamu menghina. Penghinaan? Apakah Anda punya? Shelly masih sangat keras, dan orang-orang di sekitarnya mengatakan tidak. Luohai, Liang 11, dan tikus tidak dapat melihat lagi, tetapi tidak ada cara baginya untuk melakukan apapun, dan Silai menyukai ini, dan tidak ada orang lain yang dapat melakukan apapun untuknya. Oleh karena itu, setelah tertawa terbahak-bahak, Silai berkata, tolong biarkan orang-orangmu membersihkan sampah, atau aku akan pergi ke aula presbiterian untuk memberitahumu Tuhan. Oke, beritahu aku di mana sampahnya. Aku akan melihatnya. Lintian tiba-tiba tertawa, tetapi Luohai dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak berharap Lin Nai memungut sampah. Ketika Shelly mendengar ini, dia sangat senang. Baiklah, ayo pergi. Silai segera membawa sekelompok orang keluar dari aula serba-serbi, dan di sepanjang jalan, dia memberitahu mereka bahwa orang-orang di belakangnya berasal dari aula serba-serbi.
Awalnya hanya sekelompok orang, dan akhirnya menjadi sekelompok besar orang, dan kebanyakan dari mereka datang ke teater. Ketiga tikus itu terlihat sangat jelek, terutama pria gemuk itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Lin Tian. Apakah kamu benar-benar akan memungut sampah? Tikus itu juga datang dan berkata, orang ini jelas ingin membuat kita kehilangan muka. Mengapa Anda mempostingnya? Pria pendek itu mengira Lin Tian bodoh, dan bahkan menggelengkan kepalanya. Soalnya, kamu hanya mampu, tapi tidak cerdas. Sebaliknya, kamu dipermainkan oleh orang lain. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, dan ketiga orang ini bertanya-tanya mengapa Lin Tian masih ingin tertawa. Tapi Silai pergi ke jalan setapak, dan menunjuk ke tumpukan batu yang runtuh di depannya dan berkata, lihat, batu-batu yang menggelinding menuruni gunungmu menghalangi jalan. Cepat bawa pergi. Ketika mereka mendengar ini, mereka mengira Silai akan datang untuk mempermalukan Lin Tian. Lin Tian berkata dengan sederhana, kalau begitu pergi dan bimbing aku bagaimana melakukannya. Bagus. Silai tidak berharap Lin Tian bekerja sama begitu banyak. Seluruh orang sangat senang sehingga dia segera mengikuti Lin Tian. Kerumunan menunjukkan satu demi satu, saya tidak menyangka bisa menggunakan aula serba-serbi seperti ini. Tentu, saya meminta orang-orang di aula puing-puing untuk pergi ke tempat kami untuk membersihkan sampah. Itulah yang saya lakukan. Sepertinya lain kali, aku akan mencobanya juga. Ketiga tikus itu tampak jelek. Mereka merasa benar-benar dijemput sebagai sampah. Lin Tian pergi ke sebuah batu besar dan berkata, bagaimana saya bisa melakukannya? Ayo lawan batu besar ini, kata Naksilai, menunjuk ke batu besar di depannya dan tertawa. Lin Tian berkata dengan suara dan meletakkan tangannya di atas batu. Namun, telapak tangan Lin Tian memiliki lebih banyak simbol. Rune ini adalah jimat. Setelah rune melekat pada benda mati, objek tersebut akan dikendalikan. Ketika jimat Lin Tian menyentuh batu dan mulai, Lin Tian secara tidak sengaja jatuh dan semua orang tertawa. Ketiga tikus itu tidak bisa melihat lagi, dan kemudian batu besar itu tiba-tiba menjadi halus, dan tiba-tiba mengenai Silai yang tertawa. Boom, Silai dipukul di bawah pohon, yang patah, dan Silai mendengus, seteguk darah. Semua orang ketakutan. Lin Tian masih di ground, berpura-pura tidak tahu apa-apa, dan berkata, ada apa dengan batu ini? Silai ingin tahu bahwa orang lain itu sama, tetapi saat ini, batu besar itu tiba-tiba menggulung lagi, dan tujuannya adalah Silai. Kecepatannya sangat cepat. Tiba-tiba, batu besar itu menghancurkan Cina dan Barat lagi. Shelly merasa seperti akan putus dan berteriak, ayo, bantu aku menghentikan batu ini. Para pelayan itu naik satu persatu, tetapi mereka semua terluka parah oleh batu itu, sementara Luo Hai dan yang lainnya secara alami melepaskan ki mereka. Tetapi yang lain penasaran, apakah batu ini dimurnikan? Menyerang orang? Siapa yang tahu apa yang terjadi dengan batu itu? Untuk sesaat, semua orang bertanya-tanya apa yang terjadi dengan batu itu, dan Silai penuh darah berteriak, serang batu itu. Orang-orang itu mengeluarkan semua jenis senjata, dan kemudian bergemerincing sampai mereka memotong batu itu berkeping-keping, dan batu itu berhenti bergerak. Tapi pemandangannya penuh dengan terak batu di mana-mana, dan Silai serta orang lain tertutup debu, seolah-olah memanjat keluar dari gundukan. Semua orang tertawa sekaligus, dan ketiga tikus itu bahkan saling berteriak. Lin Tian bangkit dan berkata dengan wajah aneh, semuanya, kamu menghancurkan batu seperti ini. Kamu harus membersihkannya. Bagaimana kita bisa membersihkannya? Silai meraung kesakitan, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, semua orang menonton. Andalah yang bertanggung jawab atas kehancuran. Apakah ini juga milik kita? Saya pikir aula penegakan hukum dan aula presbiterian bukanlah orang bodoh. Yang Shelly coba jelaskan, tetapi saat ini mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju padanya, membuatnya ingin mencari tempat untuk bersembunyi. Wah, tunggu, bisnis hari ini belum berakhir. Bukan urusanku untuk dirajam? Lin Tian berpura-pura tidak tahu segalanya, dan jalan napas Silai itu pasti kamu. Apakah ada bukti? Jika tidak ada bukti, jangan bicara tentang saya, semua orang menonton. Lin Tian menunjuk ke kerumunan di sekitarnya. Orang-orang itu memang melihatnya, dan Silai, mengetahui bahwa dia dalam masalah, berteriak, kamu harus membersihkan batu-batu besar di tengah jalan, kan? King, aku akan melakukannya. Lin Tian mengeluarkan setumpuk perintah tandus dan mengambil batu-batu itu. Kemudian dia tersenyum dan bertanya, jika ada batu kecil yang tersisa, kamu harus membersihkannya. Ketika orang-orang itu melihat bahwa tanah itu penuh dengan batu-batu kecil, mereka terlihat sangat jelek karena marah. Tetapi ada begitu banyak penonton, orang-orang ini ingin menyesatkan itu sulit, hanya dengan cedera, sedikit pembersihan, lagi pula, di klan adalah hal yang paling tabu adalah menghancurkan. Saat ini, orang-orang ini hanya bisa memungut sampah. Ketiga tikus itu tertawa, dan Lin Tian pergi ke tiga tikus itu dan berkata, awasi mereka dengan baik. Jika mereka tidak membersihkan, pergi ke aula penegakan hukum dan tuntut mereka. Mereka belum pernah sebahagia ini sebelumnya, jadi mereka hanya setuju, ya. Kemudian Lin Tian pergi, dan para penonton ini menggoda Silai one persatu, yang membuat Silai terlihat sangat jelek.
Luo Hai dan Liang 11 dengan senang hati mengikuti langkah Lin Tian untuk pergi. Halo, bagaimana Anda melakukannya? 11 yang keren itu tidak bisa menahan diri untuk bertanya, dan Luo Hai juga penasaran untuk bertemu dengan Lin Tian. Apa yang harus saya lakukan? Liang 11 menjelaskan, itu batu besar barusan. Mengapa itu mengenai orang-orang itu? Mungkin batunya baik-baik saja. Lin Tian berkata dengan santai, tetapi Lengxi tidak percaya, apakah kamu anakku yang berusia 3 tahun? Luo Hai tidak percaya, dan menatap Lin Tian Dao. Bagaimana batu ini bisa dimurnikan? Lin Tian tersenyum dan berkata, apapun yang kamu pikirkan. Selesai berkata, Lin Tian mengabaikan 2 orang, tetapi kembali ke istana untuk terus sibuk. Sampai malam tiba, ketiga tikus itu kembali dengan gembira, dan begitu mereka kembali, mereka menemukan Lin Tian dan memberitahu mereka tentang membersihkan batu-batu kecil hari ini. Tidak hanya itu, 3 orang melihat warna dan suara Lin Tianshen telah berubah. Dengarkan saja pemujaan tikus, Tuan Kuil, Anda tidak tahu, orang-orang itu, untuk menemukan kerikil, mereka juga menemukan setiap celah di gunung. Pria gemuk itu berkata sambil tersenyum, yang paling penting adalah orang-orang ini masih berdarah dan mencari. Pria pendek itu berkata dengan bangga, batu besar itu pasti sangat menyakiti mereka. Melihat penampilan bahagia ketiganya, Lin Tian berkata, besok, kamu pergi untuk menjual barang. Menjual? Ketiganya saling memandang, dan Lin Tian mengeluarkan beberapa jimat dan meletakkannya di tanah. Jimat ini adalah jimat yang berharga. Mereka menjual 100 keping batu peri dan hanya mengumpulkannya. Ah, 100 keping batu peri? Apa tandanya? Tikus itu tidak bisa membantu tetapi Tu Chao, pria gemuk dan pria pendek juga melihat kembali rune. Hanya simbol-simbol ini yang diukir dengan karakter aneh, dan sedikit seperti Zeng. Luo Hai dan Liang Xi di satu sisi juga berkumpul, dan Liang Xi terkejut mengatakan, ini adalah penambah, dan ada 3 garis horizontal di bawah. Itu harus menjadi penambah bintang 3. Efeknya adalah dapat meningkatkan serangan 3 kali lipat, berlangsung selama 30 napas. Ketika mereka mendengar ini, mereka saling menatap, terutama tikus yang tergagap, penguat, serangan 3 kali lipat. Untuk 30? Liang 11 mengangguk dan berkata, jimat semacam ini sangat langka. Di klan, hanya para tetua yang memenuhi syarat untuk memilikinya, atau beberapa master kuil bisa mendapatkannya jika mereka diberi hadiah. Ini menarik rasa ingin tahu orang. Begitulah cara Lin Tian mendapatkannya. Lin Tian menatap mata orang-orang dan berkata, ini lukisan saya sendiri. Apa? Semua orang menatap, dan Lin Tian tahu bahwa sudah waktunya untuk menunjukkan keahliannya menggambar simbol. Lin Tian memandang orang-orang yang terkejut dan berkata, baiklah, jangan lihat aku seperti ini. Cepat jual 100 batu peri, dan terima saja. Setelah ketiga orang itu saling memandang, mereka dengan cepat mengambil Fu dan bergegas keluar dari aula kapanpun. Liang 11 bertanya, apakah kamu benar-benar tahu cara menggambar simbol? Ada pertanyaan? Liang 11 secara alami tidak merasakan masalahnya, tetapi berkata, jika Anda memiliki kemampuan ini, Anda dapat memberitahu para tetua, saya pikir tidak masalah untuk menjadi penatua kami dengan kemampuan Anda. Luo Hai juga bersemangat dan berkata, ya, keterampilan menggambar jimat sangat populer di Gunung Dahuang, terutama beberapa jimat yang kuat, yang sangat langka. Lin Tian berkata sambil tersenyum, saya hanya ingin menghasilkan pendapatan, tidak terlalu rumit. Tetapi Lin Tian tahu di dalam hatinya bahwa satu-satunya cara untuk masuk ke Liga Presbyterian dan melihat Patriark dan Aliansi Tianggu adalah membuat mereka merasa kuat dan mengambil inisiatif untuk menarik diri mereka sendiri. Tetapi dia Liang Xi dan yang lainnya benar-benar berpikir Lin Tian ingin tetap rendah hati, jadi mereka membujuk Lin Tian, tetapi Lin Tian menolak dan tidak pergi ke aula Presbyterian. Namun, saat ini, 3 orang di sekte Laut Liar segera menarik banyak orang setelah mereka mengeluarkan barang-barang. Karena hanya ada sedikit fuen dan banyak orang, persediaannya terbatas, membuat satu fuen dijual ke 500 batu abadi. Ketika ketiga tikus itu melihat begitu banyak batu peri untuk pertama kalinya, mereka bergegas kembali ke aula utama dengan gembira, dan dalam perjalanan, tikus itu berkata, Tuan Kuil kita, sangat pandai dalam sesuatu. Pria gemuk juga mantan dengan tegas berkata, sepertinya kita diberkati di masa depan. Pria pendek itu kentut, ketika dia mempermalukan orang-orang itu hari ini, saya pikir itu benar untuk mengikutinya. Tikus dan orang gemuk tidak mau kalah. Mereka membanggakan segala macam hal dan memikirkan visi mereka sendiri. Bahkan ketika mereka tiba di aula utama, ketiganya masih bertarung. Ketika Liang 11 dan Luo Hai mendengar argumen mereka, mereka merasa malu. Lin Tian merasa malu dan berkata, saya tidak sekuat yang Anda katakan. Tetapi tikus itu berkata sambil tersenyum, Tuan Kuil, Anda memiliki keterampilan menggambar jimat, belum lagi Tuan Kuil, yaitu, posisi penatua, Anda harus diberikan. Ya, ketika kamu menjadi penatua, kamu harus memikirkan kami. Pria gemuk itu juga dengan cepat tersanjung. Pria pendek itu mengeluarkan batu peri itu dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Kuil, kali ini 6 jimat, tetapi dia membuat 3000 batu peri. Bukan 101?
Liang 11 bingung, dan ketiganya menjelaskan satu persatu sebelum mereka tahu bahwa barang-barang ini laris manis, dan terjual habis sekaligus. Lin Tian mengambil 3.000 batu peri dan berkata, saya akan mendapatkan lebih banyak lagi di malam hari. Selesai berkata, Lin Tian pergi ke kamarnya lagi, dan ketiga orang itu dapat membuat beberapa ketika mereka mendengarnya, ketiga orang itu sangat bahagia. Liang 11 bergumam pada dirinya sendiri, siapa dia? Bisakah Anda benar-benar menggambar sesuka hati? Luo. Hai tahu bahwa Lin Tian mengerikan dan bahkan tahu tujuan kedatangan Lin Tian ke sini, jadi dia berseru, jika leluhur laut liar tahu tujuan kedatangannya ke sini, mereka akan gila. Saat ini, Silai, yang sedang memulihkan diri di suatu tempat, menutup matanya karena beberapa jimat tersebar di laut liar. Setelah beberapa saat, seorang murid datang, kakak laki-laki 11, sesuatu yang penting terjadi. Ada apa? Kata Shelly, melotot. Setelah murid itu melaporkan satu persatu, Silai ini menatap, apa? Mereka memiliki 6 enhancer. Ya, ini dari Samsung, dan dijual ke salah satu dari 500 batu abadi. Shelly menggertakkan giginya dengan marah. Dari mana kamu mendapatkan orang-orang ini? Kakak bela diri 11, apa yang bisa saya lakukan? Silai berkata, ada 3.000 batu abadi. Dibandingkan dengan kuil lain, masih ada kesenjangan dalam menghasilkan pendapatan. Bagaimana jika mereka terus menjual besok? Tidak mungkin. Mereka tidak bisa seberuntung itu. Mereka mengambilnya setiap hari. Shelly ini mengira mereka mengambil jimat ini, jadi dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Murid itu berpikir itu masuk akal, dan Silai berkata, pergi, terus menatapku, dan laporkan kepadaku segera setelah kamu mendapat kabar. Iya. Setelah murid itu pergi, Silai berkata, saya tidak percaya Anda bisa mendapatkan rune setiap hari. Namun, keesokan harinya, saat fajar, Lin Tian mengeluarkan 10 jimat lagi di aula serba-serbi, tapi kali ini sebagai 10 jimat bintang 3, yang bisa meningkatkan pertahanan 3 kali lipat dalam 30 napas. Ketika ketiga tikus melihatnya, mereka dengan senang hati mengambil Fu untuk dijual di laut liar. Kemarin, ada sepotong 500 batu abadi, dan kali ini ada sepotong 600 batu abadi. Tidak hanya itu, beberapa orang juga memesan jimat bintang 3 berikutnya dan mengeluarkan 1000 batu abadi secara langsung. Untuk sementara, kemunculan rune di aula serba-serbi tersebar di mana-mana, membuat banyak orang bertanya-tanya apakah ada harta karun yang ditemukan di aula serba-serbi, yang selalu dapat menghasilkan rune. Jadi ketika Silai mengetahuinya, dia sangat marah sehingga dia pergi mencari tuannya. Penatuayu melihat Silai dan bertanya pada dirinya sendiri, ada apa? Silai berkata dengan tergesa-gesa, Tuan, sesuatu yang penting telah terjadi. Mengatakan. Bos Yu Chang bertanya dengan wajah, dan setelah itu Silai menjelaskan sebentar, Tetua Yu menatap dan berkata, apa? Penambah bintang 3, back bintang 3. Ya, 6 kemarin, 10 hari ini, dan sekarang seluruh kaisar berpikir bahwa tidak ada harta karun yang ditemukan di aula serba-serbi. Silai berkata dengan tergesa-gesa. Mata Penatua Yu berbinar. Jika itu benar-benar harta karun, itu pasti milik klan laut liar, bukan milik mereka. Ketika Silai mendengar ini, dia langsung berkata dengan gembira, ya, Tuan, apa yang kamu katakan adalah pergi. Penatua Yu segera mengambil Silai. Saat ini, aula penuh dengan orang-orang yang menunggu rune baru. Ketiga tikus itu tidak berdaya untuk menjaga ketertiban di luar sampai seseorang berteriak, Tetua Yu akan datang. 11 yang dingin di istana mendengar Tetua Yu membeku dan berkata, apa yang dilakukan lelaki tua ini lagi? Ketiga tikus itu ingin tahu tentang apa yang dilakukan Tetua Yu di sini, dan Silai berteriak, minggir, minggir. Mereka semua menyingkir, dan Luo Hai mengingatkan Lin Tian, Yu Chan selalu menjadi guru Silai, jadi berhati-hatilah. Itu tuannya. Lin Tian tahu mengapa Penatua Yu membuat masalah untuk dirinya sendiri. Dia marah pada muridnya. Pada saat ini, Tetua Yu menatap ketiga tikus itu, di mana tuan kuilmu. Ketiga tikus itu melihat ke istana, dan saat ini Lin Tian kebetulan keluar sendiri, dan tersenyum pada Tetua Yu. Penatua Yu, apa yang membawamu ke sini? Penatua Yu berkata dengan sungguh-sungguh, saya mendengar bahwa kuil Anda telah memperoleh harta karun, dan ada banyak rune di dalamnya, dan Anda menggunakan rune ini untuk menghasilkan pendapatan, bukan? Itu hanya rumor. Lin Tian berkata dengan santai, tetapi Tetua Yu berkata dengan dingin, rumor. Apakah semua rune yang Anda lihat palsu? Lin Tian Xiao berkata, itu benar, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan harta karun itu. Tapi Tetua Yu berkata dengan dingin, saya pikir Anda ingin memakan harta karun itu sendirian. Sendirian? Penatua Yu berkata dengan serius, di klan laut liar, jika ada yang menemukan harta karun itu dan tidak melaporkannya, dia akan dihukum. Itu juga bisa dihukum? Meskipun Lin Tian tidak menemukan harta karun itu, dia tidak bisa menahan senyum ketika mendengar aturan seperti itu. Penatua Yu berkata dengan dingin, itu benar. Tanyakan kepada murid-murid yang sekarang. Siapa yang tidak tahu aturannya?
Orang-orang segera membicarakannya, sementara Silai menertawakan Lintian, "Wah, jika kamu menemukan harta karun itu dan tidak melaporkannya, kamu juga dapat mengambilnya sendiri, itu lebih dari sekadar dosa." Ketika Liang 11 dan Luo Hai mendengar ini, mereka tahu bahwa Tetua Yu dan Silai datang untuk bertanya. Tapi justru orang-orang ini meraih pegangan yang salah, jadi 11 yang dingin berkata sambil tersenyum, "Tetua Yu, jangan bergerak, menakuti orang dengan aturan klan. Gadis Liang, sebagai penatua, saya memiliki hak untuk mengelolanya." "Apa? Apakah Anda tidak setuju?" kata penatua Yu dingin. Liang 11 tertawa, "Aku khawatir kamu akan kehilangan muka nanti." "Tak terkendali." Penatua Yu menatap, dan Liang Si belajar dari Silai, "Muridmu berkata bahwa jika kamu tidak melakukan apapun di gerbang klan, kamu akan bersalah, kan?" Penatua Yu berkata dengan dingin, "Apa yang ingin kamu katakan?" "Saya ingin mengatakan bahwa Anda tidak berhak mengganggu apa yang saya katakan adalah hak saya." 11 yang keren itu berkata sambil tersenyum. Bulu itu terlalu tua untuk berbicara, dan bahwa Silai tidak mau menunjukkan kelemahan, balas, itu adalah fakta yang tidak dapat diubah bahwa ia memiliki harta karun. "Siapa bilang dia menyembunyikan harta karun itu? Apakah ada yang bersaksi?" 11 yang keren itu bertanya, cara mata dingin tetua bulu itu, "Lalu kau jelaskan, bagaimana rune itu datang?" Semua orang tertarik dengan Yu yang lebih tua dan ingin tahu bagaimana rune itu berasal. Tapi 11 yang dingin tersenyum dan berkata, "Aku takut mengatakannya dan membuatmu takut sampai mati." "Membuatku takut sampai mati?" Saya berkata, "Gadis keren, apakah Anda pikir saya akan takut?" Penatua Yu membenci Wei. "Kalau begitu angkat telingamu dan dengarkan." Lengsi menatap Tetua Yu, dan Tetua Yu menatap Lengsi dengan aneh, "Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa menjelaskannya." Liang 11 dan Luo Hai tertawa sampai Liang 11 berkata, "Simbol-simbol ini digambar olehnya." Begitu kata-kata itu keluar, adegan itu meledak, dan ada banyak kebingungan. "Apa? Tanda yang dia gambar? Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa menggambar?" Untuk sesaat, semua orang mengira itu tak terbayangkan, tetapi Shelly tertawa, "Bagaimana ini bisa terjadi?" Penatua Yu berkata dengan dingin, "Gadis keren, tidakkah kamu tersipu saat berbohong?" "Berbohong? Mengapa saya harus berbohong?" 11 yang keren itu meremehkan jalan, tetapi tetua bulu itu membuka jalan. Samsung memperkuat, mempertahankan rune, di klan Laut Hutan Belantara, tidak ada yang bisa menggambar. "Tidak percaya? Kemudian Anda membiarkan dia menggambar satu untuk Anda lihat, dan membiarkan Anda memiliki pengalaman panjang." Liang 11 menunjuk ke Lintian. Penatua Yu takut dengan tipuan Lintian, jadi dia menatap Lintian Dao. "Kalau begitu gambar satu di depan semua orang. Bagaimana dengan bisa menggambar? Bagaimana dengan tidak bisa menggambar?" Lintian menjawab, tetapi mereka tidak berharap Lintian melawan Tetua Yu. Penatua Yu berkata dengan dingin, "Jika kamu tidak bisa menggambar, itu berarti kamu memiliki harta karun. Jika kamu bisa menggambar, aku tidak akan menyelidiki. Jika ada tanda, itu berarti saya memiliki harta karun. Logika orang tuamu sangat kuat." Lintian tersenyum. "Omong kosong itu mudah dikatakan. Gambar dengan cepat. Apakah saya tidak menggambar?" Lintian menertawakan Yu yang lebih tua, dan Yu yang lebih tua bersenandung, "Apakah kamu tidak menggambar? Lalu aku akan membawamu ke aula penegakan hukum. Pergilah, tapi jangan salahkan aku karena menuduhmu menghinaku." Lintian tersenyum. Penatua Yu tidak percaya bahwa Lintian Neng dapat menuduh dirinya sendiri, jadi dia menatap Lintian dan berkata, "Pergi ke aula penegakan hukum." Lintian tersenyum dan pergi ke aula penegakan hukum bersama Tetua Yu. Namun, Liang 11 bertanya-tanya, "Mengapa kamu tidak menggambar langsung saja dan pergi ke aula penegakan hukum?" Di aula penegakan hukum, seseorang bersaksi. "Plus, saya pikir yang lebih tua sedikit jelek." Ketika Lintian selesai berbicara, dia tidak berbicara lagi. "Mempermalukan dirimu sendiri?" 11 yang keren tiba-tiba melintas di benaknya. Luo Hai dan yang lainnya mengikuti dengan gembira sampai mereka datang ke aula penegakan hukum. Aula penegakan hukum segera menjadi ramai, dan penguasa aula penegakan hukum melihat bahwa penatua memberitahu seorang tuan kuil, dan dia takut mengundang beberapa penatua. Tiba-tiba, ada banyak penatua di seluruh aula penegakan hukum. Salah satu tetua masih seorang wanita, dan ketika Liang 11 melihatnya, dia bergegas maju dan berkata, "Tuan." Wanita itu, terlihat seperti 50 atau 60, dan ada jejak rambut putih di rambut hitamnya, tetapi wajahnya terawat dengan baik. Dia terlihat seperti seorang gadis berusia 20-an. Tidak hanya itu, bibir wanita itu masih ungu dan terlihat cantik. Namun, wanita ini adalah satu-satunya tetua wanita of sekte Laut Liar, dan juga seorang wanita yang kuat. Begitu banyak penatua harus sangat menghormatinya ketika mereka melihatnya. Bahkan ketika penatua Yu melihatnya, dia sedikit lebih lemah dan berkata, "Penatua Ungu, kamu di sini." Penatua Ungu berkata dengan dingin, "Saya mendengar bahwa Anda curiga bahwa penguasa aula pertama menemukan harta karun itu dan tidak menyerahkannya, bukan?" "Ya, jadi saya membawanya ke aula penegakan hukum." Bulu yang lebih tua menjawab, dan yang lebih tua Ungu memandang penguasa aula penegakan hukum, datang ke pengadilan. "Iya.
Penguasa Aula Penegakan Hukum menjawab, lalu menatap Lin Tian dan Tetua Yu, dan meminta mereka untuk menjelaskan situasinya terlebih dahulu. 11 yang keren itu kemudian berkata di sisi Tetua Ungu, Tuan, dia benar-benar bisa menggambar Fu. Meskipun tidak ada perubahan di permukaan Tetua Zi, dia terkejut di dalam hatinya, dan dia menatap Liang 11 dengan tenang. Jimat yang ditingkatkan bintang 3 dan jimat pertahanan semuanya ditarik olehnya? Iya. Apa yang kamu lihat dengan matamu sendiri? Penatua Ungu bertanya, dan 11 yang dingin berkata dengan canggung, aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, tapi dia melihatnya. Setelah mendengar ini, Tetua Zi berkata, selama Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, Anda mungkin memilikinya sebelum Anda mengeluarkannya. Liang 11 langsung terdiam, tetapi tetua lainnya berpikir demikian, dan penguasa Balai Penegakan Hukum berkata, untuk memverifikasi kebenaran, tolong minta adik laki-laki ini untuk menggambar di depanmu. Lin Tian berkata, jika saya berhasil melukis, apakah Penatua Yu menghina saya? Untuk membunuh Lin Tian, Tetua Yu berkata dengan sederhana, jika kamu bisa menggambarnya, aku akan memberimu posisi yang lebih tua. Jika Anda tidak bisa menggambarnya, Anda meninggalkan kultivasi Anda hari ini dan melemparkannya ke laut. Semua orang tidak menyangka bahwa Tetua Yu akan berjuang keras, dan posisi lama Komandan Kompi tidak akan digunakan, dan Tetua Yu berpikir tidak mungkin bagi Lin Tian untuk melakukan sesuatu yang tidak dilakukan siapapun di klan. Jadi Yu yang lebih tua menatap, apa kabar, beraninya kamu? Kata-kata Penatua Yu tidak lebih dari membunuh Lin Tian. Tapi Liang 11 takut Lin Nai tidak akan melakukannya. Bagaimanapun, dia tidak melihat mereka dengan matanya sendiri, jadi dia khawatir untuk melihat tuannya. Tuan, bisakah posisi penatua diizinkan? Penatua Zi menjelaskan, jika dia bisa menggambar simbol, itu berarti dia cukup kuat untuk mengambil jabatan penatua, sementara Penatua Yu menarik dirinya dari posisi penatua, jadi tidak salah untuk membiarkannya. Apakah itu terlalu rumit? Jika tidak, biarkan mereka berhenti bertaruh. 11 yang keren itu menatap Tetua Ungu untuk berkata. Tapi Penatua Ungu mengerutkan kening. Ini urusan mereka. Saya hanya bekerja sebagai notaris. Aku tidak bisa mengatur hal-hal lain. Liang 11 sedang terburu-buru, sementara Luo Hai dan ketiga orang itu menatap Lin Tian untuk melihat keputusannya. Namun Shelly itu mengejek, nak, tidak berani. Lin Tian berkata, kamu ingin bertaruh seperti ini, aku janji. Melihat Lin Tiandang, Penatua Yu tertawa, dan orang-orang di sekitar membicarakannya. Adapun penguasa Aula Penegakan Hukum, dia menatap Lin Tian, apakah Anda perlu bersiap? Tidak, saya punya bahan sendiri. Setelah itu, Lin Tian mengeluarkan beberapa kertas dan pena khusus, dan bahan-bahan ini disiapkan untuknya oleh orang-orang Jinsu dari klan Huangfu. Oleh karena itu, Lin Tian mudah untuk memulai, dan orang-orang di sekitarnya mengira Lin Tian membingungkan pada awalnya. Bahkan Shelly itu tertawa, jangan berpura-pura, nak, kamu akan ketahuan nanti. Tetua Bulu menatap Lin Tian dengan dingin, tetapi tikus-tikus itu bertanya-tanya apakah Lin Tian benar-benar bisa menggambarnya. Luo Hai dan Liang 11 sedikit gelisah. Sampai seperempat jam kemudian, Lin Tian membuat sketsa goresan terakhir dan berkata, oke. Orang-orang tidak bisa melihat apa yang digambar Lin Tian, dan Tetua Yu tertawa, itu dia, itu juga Fu. Lin Tian mengeluarkan bubuk emas, menaburkannya, kata-kata di atasnya berkedip dengan cahaya emas, dan kemudian, peningkatan yang terlihat muncul. Pada saat yang sama, ada 3 batang horizontal di bawah peningkatan, yang merupakan penambah Samsung. Orang-orang tercengang, dan Lin Tian memandang Fu dan bertanya, apakah Anda ingin mencoba efeknya? Wajah tua berbulu panjang berwarna hitam, dan Tuan Kuil Penegak Hukum berkata, saya datang untuk memverifikasi. Selesai berkata, penguasa Aula Penegakan Hukum menggunakan jimat ini. Segera setelah jimat ini diaktifkan, jalan napas Aula Penegakan Hukum menjadi lebih kuat. Pada saat berikutnya, Master Kuil dengan 5 juta jalan napas akan menjadi 15 juta jalan napas, yang akan menjadi 3 kali lipat. Di sini ada keributan di antara orang-orang yang hadir. Beberapa di antaranya berkata, ini dia. Itu benar, kata kepala aula. Penegakan hukum, saya pikir itu palsu. Bagus untuk dicoba. Tapi saya pikir sayang sekali saya berhasil dalam ujian. Liang 11 dan yang lainnya sangat senang, tetapi wajah Silai gelap. Tetua Yu tetap di sana, bahkan pikirannya kosong. Salah satu tetua ungu bangkit, pergi ke Lin Tian, dan berkata kepada Lin Tian, saya adalah tetua kedua dari rumah tetua, Zisuan. Kamu juga bisa memanggilku Tetua Ungu. Setelah Lin Tianen mengeluarkan suara, Penatua Ungu memandang Penatua Yu, posisi Penatua Anda akan keluar. Jalan napas Penatua Yu, biarlah. Setelah itu, Tetua Yu menyerahkan token, sementara Tetua Ungu menatap Lin Tiandao dengan token. Karena penunjukan Penatua membutuhkan konfirmasi dari Penatua dan Patriark, Anda akan mengikuti saya nanti. Mendengar bahwa dia bisa bertemu dengan Patriark, Lin Tian tahu bahwa ini adalah kesempatan, tetapi dia sangat tenang. Baiklah, ayo pergi. Kemudian Tetua Ungu memandang Lin Tian dan berkata, ayo pergi. Lin Tian merapikan suasana hatinya dan pergi dengan ungu tua, sementara Tetua Yu dan Tetua Silai terlihat sangat jelek.
Tikus 3 orang kembali ke aula serba-serbi, tetapi Luo Hai dan Liang 11 juga pergi dengan gembira. Setelah mereka pergi, Tetua Yu berdiri di jalan setapak dan menatap Siang Silai dengan dingin. Ada apa, nak? Aku juga tidak tahu. Penatua Yu berkata, aku tidak akan membuatnya merasa lebih baik. Tuan, apa rencanamu? Dia bisa menggambar simbol. Dia akan diperlakukan dengan sangat baik di klan. Cepat atau lambat, tidak akan ada tempat tinggal bagi kita. Silai ketakutan mendengar ini. Tuan, Anda harus menemukan jalan. Dalam jangka waktu tertentu, para tetua sekte Huang Hai dan orang-orang dari Aula Jenius akan melakukan misi rahasia. Pada saat itu, saya akan mengatur beberapa orang yang dapat saya percayai untuk membunuhnya. Kata Tetua Yu. Tugas apa? Semakin sedikit Anda tahu, semakin baik. Ketika Penatua Yu selesai, dia pergi dengan mendengus, dan Silai harus merajuk di tempat itu. Saat ini, di bawah kepemimpinan Penatua Ungu, Lin Tian datang ke Aula Penatua. Ketika orang-orang di Aula Tetua mendengar bahwa Lin Tian dapat menggambar simbol, mereka memaksa Penatua Yu untuk turun tahta, dan mereka semua datang untuk menonton. Penatua Ungu melirik kerumunan dan bertanya, Penatua? Penatua dan Patriark sedang membicarakan banyak hal. Diperkirakan mereka akan segera kembali. Satu kata. Penatua Zi harus berkata kepada Lin Tian, ikuti saya akan membawa Anda ke Patriark. Selesai berkata, Tetua Ungu membawa Lin Tian pergi. Ketika kedua pria itu muncul kembali, mereka sampai di sebuah halaman, yang merupakan gua di hutan belantara. Ada banyak batu berkilauan bertatahkan di sekitar gua, dan sekarang di halaman, ada kosong di mana-mana. Penatua Ungu dengan hormat berkata ke sebuah ruangan kecil, Tiang Tetua, apakah kamu di sana? Pada saat ini, pintu terbuka, dan seorang lelaki tua jorok, menyeret punggungnya, keluar dengan tongkat hitam di tangannya. Penatua Zi segera memperkenalkan Lin Tian, ini adalah penatua kita, Tuan Xuan Hei. Lin Tian mengangguk, dan Tuan Xuan Hei memandang Lin Tian dengan ragu, siapa dia? Untuk apa Anda membawanya ke sini? Setelah Tetua Ungu menjelaskan semuanya satu persatu, Master Xuan Hei menatap Lin Tian dengan heran. Dia bisa menggambar 3 bintang? Iya. Tuan Xuan Hei sangat senang sehingga dia berteriak ke rumah, Tuan, ada jalan. Penatua Zi dan Lin Tian tidak tahu apa yang dibicarakan kedua pria itu. Sekitar beberapa saat kemudian, seorang perantara keluar dari ruangan, dan dia terlihat sangat muda. Hanya saja tubuhnya sedikit gemuk, dan bergerak sedikit, seolah-olah pusat gravitasinya tidak stabil. Penatua Zi segera berkata, ini adalah patriark kami, Rui Qing dan Rui Song. Kaisar Rui Song tampak bingung, ini dia. Penatua Ungu menjelaskan lagi. Patriark yang tajam menatap, dan Tuan Hitam berkata, Patriark, jika Anda membiarkan dia mendapatkan lebih banyak simbol, kita harus sangat sederhana dalam tugas ini. Pemimpin Rui Song mengangguk liar, oke, sangat bagus. Wajah Lin Tian berkabut, dan Kaisar berkata kepada Tetua Zi, mengapa kamu tidak menjelaskan kepadanya, lalu menyiapkan bahan untuknya, dan berangkat dalam 5 hari. Penatua Ungu berkata seolah-olah dia mengerti sesuatu. Ya, Patriark. Patriark dan Tuan Xuan Hei selalu mengepung Lin Tian dan memujinya sampai Tetua Zi membawanya pergi. Tuhan, pemuda ini benar-benar ada di sini untuk membantu kami. Tuan Xuan Hei berkata dengan gembira. Kaisar Ruizong berkata sambil tersenyum, saya sedang menonton. Apa yang harus saya lakukan? Tuhan akan mengirimiku harta yang besar. Tidak. Tuan Xuan Hei tertawa, sementara Tetua Ungu di luar gua berkata kepada Lin Tian, Patriark dan Tetua telah mengenali Anda, jadi saya akan memberitahu Anda sesuatu yang penting selanjutnya.